Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 5. Semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Marilah kita awali pelajaran kemuhammadiyahan pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pastikan di depan kalian sudah ada buku paket kemuhammadiyahan. Sudah? Oke. Dan juga buku tulis. Nanti apa yang Pak Eri sampaikan, silakan anak-anak mencatatnya yang ada di layar HP maupun laptop kalian. Sudah Pak Eri ringkaskan poin-poin pentingnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kemuhammadiyahan. Oke, silakan dilihat di layar kalian masing-masing. Bab keempat. Pak Edi satu mana? Dulat. Kemudian tentang Kiai Heri Abdul Razak Fahrudin. Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin atau disingkat dengan Pak AR. Nah, AR itu ya Abdul Razak. Bersama Pak Eri Rabu 7 April 2021. Nah, sebelum kita mengenal Bapak AR, kita lihat fotonya terlebih dahulu. Nah, yang manakah foto Pak AR? Silahkan dipilih yang A atau B. Kelihatan. Yang A atau B? Satu jawab cepat. Ini yang A, ini yang B. Kenapa atau B? Pak Eri lagi? Atau B? B. Yang B ya, itulah sosok Pak Eri lagi. Pak AR. Yang A itu Pak AR ketika masih muda. Yang B ini ketika sudah tua. Masih muda, ganteng ya. Ya, Pak. Mana depannya Pak Heri? Yang B. B. Pak. B, Pak. B. B. Oke, inilah sosok Pak AR. Siapa yang kemarin sudah mencari di internet fotonya Pak AR? Sudah Pak, saya carinya Oke, sip. pakai internet. Pakai foto yang A atau yang B? B. Ya, berarti fotonya saat sudah Yang tua. enggak ada di Google, Yang Pak. A itu fotonya Iya, pas Pak. masih muda. Gambarnya yang A enggak ada yang di Google. Baik, Gambarnya lanjut. yang B, gambarnya. Loh, kok nggak bisa lanjut? Oke, kita akan mengenal biografi Pak AR. Silakan anak-anak menyiapkan alat tulisnya. Ini Pak Eri ringkaskan sedikit demi sedikit. Yang pertama, kita akan mengenal Pak AR. Nih yang fotonya yang sebelah kanan. Oke, yang pertama Pak AR ini lahir di Macanan, Selangap, Purwanggan, Pakualapan, Yogyakarta. Ternyata dekat dengan kita ya Pak AR ini. Tokoh Muhammadiyah, juga tokoh HW yang dekat di sekitar kita. Anak-anak boleh menulisnya? Sudah Pak, kemarin itu Oke, sudah ya. saya. Kemudian yang kedua, Pak AR. Kalau Pak Eri bilang Pak AR itu maksudnya adalah Kiai Heri AR Fahrudin gitu ya. Kartu Abdul AR Razak bisa. Fahrudin. Jadi Pak AR ini lahir pada tanggal 14 Februari 1916. Berarti lahirnya sebelum Indonesia merdeka. Merdeka. Oke, lama banget ya. Kemudian yang ketiga, Pak AR ayahnya bernama Kiai Haji Fahrudin. Dan yang keempat, ibunya bernama Maimunah. Nah, anak-anak boleh sambil mencatat, ini catatan ringkas, tapi ini sangat berguna dan sangat penting.
Kalau anak-anak hanya melihat saja mungkin ingatannya kurang. Tapi kalau anak-anak sambil mencatat, besok ketika ujian pasti akan mudah mengingatnya karena Kemarin sudah saya pernah catat loh Pak. menulis. Kok namanya Maimunah? Lanjut. Muhammadiyah yang aktif dalam kepanduan HW. Belajar. Yang kelima, tokoh Muhammadiyah yang aktif dalam kepanduan HW. Jadi Pak Abdul Razak Fahrudin atau Pak AR ini dia aktivis Hizbul Waton, sama seperti Bapak Jenderal Sudirman yang kemarin juga sudah Pak Heri jelaskan. Tapi sudah sangat Fotonya lama. aja sama Pak Heri kok. Nah, lanjut. Pak AR ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang paling lama dalam sejarah. Lamanya kurang lebih sekitar 22 tahun memimpin. Padahal tokoh-tokoh yang lain biasanya hanya 5 tahun. Jadi Pak AR ini setelah 5 tahun, kemudian muktamar, dipilih lagi. Setelah 5 tahun muktamar dipilih lagi. Karena memang Pak AR ini tokoh yang sangat luar biasa. Sehingga terlihat sampai sekarang Muhammadiyah sangat besar di Indonesia maupun di dunia. Nah, lanjut yang ketujuh. Pak AR ini wafat pada 17 Maret 1995. Nah, pertanyaannya, berapa usia Pak AR? Siapa yang bisa ngitung? Angkat tangan. Woi. Angkat tangan, angkat tangan. 79 tahun. Ini dari satu. Berapa usianya? 95 Pak. Udah. 79 Kalau Pak AR tahun. lahirnya 1916, kemudian wafatnya 1995, kira-kira usianya Pak AR itu berapa? 1 tahun. 79. Berapa? 79 tahun. Wah, sip. AOT. Namamu siapa kok? Enggak ada namanya. Diri name ya. Namanya itu Ya, betul sekali usianya 79 tahun. Sip. Mantap. Sudah dicatat anak-anak? Kalau belum silakan di capture. Bisa dicatat nanti. Tadi akan lanjut. Oke, nah sekarang kita akan belajar sifat-sifat Pak Kiai Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Ada 6 ya, jadi anak-anak cuma nyatet sifat-sifat Kiai Haji AR Fahrudin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan Pak Heri tunjukkan satu-satu. Pak tadi belum selesai Pak. Yang belum silakan di capture dulu, akan Pak Heri lanjutkan. Sudah? Ampun Pak. Oke. Di capture dulu, nyatetnya nanti ditunda. Pak ini udah Pak. Loh. Oke, sip. Nah, sifat yang pertama adalah kesederhanaan. Anak-anak bisa melihatnya atau membuka buku paketnya ya di Pak AR itu bab 4 di halaman 78. Jadi Pak AR ini tokoh yang sangat sederhana. Terlihat, nah di sini ada fotonya. Jadi Pak AR itu meskipun dia tokoh Muhammadiyah, pemimpin pusat Muhammadiyah yang anggotanya berpuluh-puluh juta, ternyata Pak AR ini hidupnya sangat sederhana. Beliau ini hanya jualan bensin di depan rumah. Yang waktu itu pada tahun itu harga bensin per liternya Rp50. Nah, jadi hanya dengan mendapatkan uang Rp50 harus menjual bensin 1 liter. Sangat sederhana. Sungguh tidak menunjukkan kalau beliau ini adalah sosok pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini patut ditiru. Terus yang kedua adalah murah senyum seperti Bapak Kiai Heri Ahmad. Nah, Murah senyumnya murahan. nah inilah Pak. Yang tadi belum ya Pak. Ini anak-anak nggak perlu digambar ya, tulis saja 1.
Kesederhanaan. 2, murah senyum. Nggak usah digambar. Tak screenshot, Pak. Dijual apa, Pak? Senyumnya, Pak? Murah senyum. Jadi Pak AR ini murah senyum. Setiap kali berceramah dimanapun berada, ketemu sama siapapun, beliau pasti murah senyum. Kalau Kepada nunjukin siapapun. foto Kalau malah ketemu banyak orang, Pak Heri yang tapi kalau salah. nggak ketemu orang ya nggak senyum-senyum sendiri, nanti dikira orang gila. Lanjut yang ketiga, Pak AR ini sifatnya sangat komunikatif. Komunikatif itu mudah bergaul. Sehingga terlihat, nah saking Pak AR ini mudah bergaul dengan siapa saja, di rumahnya Pak AR ini sering kedatangan tamu. Jadi tamu-tamu itu senang datang ke rumahnya Pak AR untuk belajar ilmu agama. Ini yang difoto ini adalah foto para mahasiswa. Mahasiswa aja sangat sungkan kepada Pak AR. Ada mas. Ya, Mas. senang banget ya nek disuguh seperti Sama Pak Heri suka, Pak. Tadi yang ke satu belum tak screenshot loh, Pak. ya, ditulis saja kan cuman Yang jual bensin. singkat, tulis kesederhanaan, nggak usah digambar, bensinnya nggak usah ditulis. Ya Allah. Wah, yang ketiga komunikatif. Nah, yang keempat ikhlas. Ikhlas. Bentar ya, Pak Eri. Ikhlas mute bukan dulu. ikhlas. Cek. Oke, baik, anak-anak nggak bisa bersuara sekarang. Biar Pak Eri yang bersuara saja, biar lebih tenang. Nah, ini salah satu sifat Pak AR yang keempat adalah ikhlas. Pak AR itu sering diundang ceramah dimanapun. Karena Pak AR itu dikenal se-Nusantara karena pimpinan pusat Muhammadiyah yang paling lama. 22 tahun. Sehingga sering diundang ke sana, kemari, ke sana, kemari. Nah, setiap diundang ceramah, itu pasti sama panitia diberikan amplop uang. Tapi Pak AR selalu menolak, tidak pernah menerima uangnya. Karena Pak AR itu ikhlas memberikan ilmunya, tidak mengharapkan uang. Nah, terus Pak AR dapat uangnya dari mana? Ya jualan bensin tadi. Sedikit, tapi membuat Pak AR hidupnya menjadi sederhana dan kecukupan. Jadi setiap dapat amplop setiap kali ceramah selalu ditolak. Kalaupun dipaksa, Pak AR menerimanya. Kadang kan biasanya dimasukkan ke dalam saku, kemudian nggak mau dikembalikan. Pak AR juga menerimanya. Tapi sama Pak AR tidak dipakai untuk sendiri. Uang yang dari hasil ceramahnya itu dibagi-bagikan kepada pengurus Muhammadiyah yang lain. Jadi Pak AR tidak menikmati hasilnya sendiri. Malah orang lain yang menikmati. Ini keikhlasan yang luar biasa patut kita contoh. Terus yang kelima adalah tawadhu. Tawadhu itu artinya adalah rendah hati. Nah, sampai-sampai ada buku yang berjudul Pak AR. Di situ ada contoh-contoh sikap-sikap yang tawadhu, rendah hati luar biasa. Ini aja Pak AR itu uangnya banyak, tapi beliau lebih memilih motor yang seperti ini untuk berdakwah. Padahal mau beli motor yang bagus maupun mobil itu bisa. Tapi karena tawadhu, rendah hati, tidak ingin dilihat orang lain sebagai orang yang sombong, maka Pak AR hidupnya sederhana. Catat ya anak-anak ya. Terus yang keenam adalah jujur. Ini yang terakhir ya. Yang keenam adalah jujur. Nah, kejujuran Pak AR ini dan sifat-sifat baiknya Pak AR ini sampai ada sebuah film yang menggambarkan kehidupan Pak AR. Filmnya adalah Meniti 20 Hari. Kalau Pak Ahmad Dahlan ada filmnya sendiri, namanya Sang Pencerah. Tapi kalau Pak AR itu ada film yang judulnya Meniti 20 Hari. Itu kisah perjalanannya Pak AR. Oke, mic-nya bisa di-on kan? Anak-anak boleh berkomentar atau bertanya. Pak, sinyalnya tadi putus-putus.
Oh, sinyalnya putus-putus, nggak apa-apa. Tes. Ini ya, kejujuran yang luar biasa. Ini ada filmnya, kira-kira anak-anak sudah pernah menonton belum filmnya Pak AR? Dari mana, Pak? Ini Pak AR saat masih muda, mirip Pak Eri. Kan? Dari maunya ya, Pak. Harimau. Kan Pak AR itu Apa aktivis harimau? Hawaii, hidupnya memang dulu di alam, di hutan. Nah, ada filmnya bagus sekali. Oke. Thank you. Kenapa saya lagi? Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajarannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Anak-anak sudah mencatat atau belum? Sudah ya. Coba ditunjukkan ke Pak Eri. Pak Eri 2. Yang tadi sudah mencatat, coba ditunjukkan ke Pak Eri buku tulisnya di kamera, dekatkan di kamera. Oke, Zulfa sudah. Ini kok jenenge Pak AR 5C. Siapa ini? Kasih namamu dong. Ya. Kok sepi? Oke, Tio sudah. Di laptop, Yang lainnya mana? Kok masih off? Wah, pilih-pilih gak enak nih. Ini jump scare ini. Ini jump scare ini. Kita Inde sudah. kocak nih. Apalagi yang Jump tidak? scare. Dalam materi ya? Tapi aku di laptop, Pak. Oke. Kita Nanti yang ketinggalan silakan dicatat ya. Ya, Pak. Oke, baik anak-anak. Saya kira sampai di sini dulu. Besok akan kita bahas materi tentang Pak AR berkiprah di Muhammadiyah, juga Pak AR saat mengikuti kegiatan Hizbul Wathon. Insya Allah sangat seru. Los. Nah, sebelum Pak Eri tutup, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Pak Eri? Kalau tidak, saya akan manggil Bu Titin. Bu Titin, apakah sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah masuk. Mana ya Bu Titin? Pakai nama apa, Bu? Tak jadikan Sudah masuk, Pak. tuh. Sudah dengar belum anak-anak? Udah kedengeran suaranya, tapi kok nggak ada. gambar Kelihatan belum, Bu Titin? gambarnya.